Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel ngoprek di rumah YouTube. Kali ini saya mengoprek untuk controller dari buatan desainnya JA2 Golf Quebec Papa GHP yang ini. Seperti ini jadinya. Kita memakai AT Tiny 2313. Kemudian ada LCD 16x2, ada tombol untuk kontrol memilih VFO 1 atau VFO 2, dan ada juga clear memory. Kemudian ada rotary encoder untuk naik turun frekuensi di sini. PTT di sini bisa kita aktifkan dengan dipencet, maka akan muncul TX di sini. Kemudian kalau dimatikan akan hilang. Kemudian apalagi ya? Ini sesuai dengan skemanya dari pembuatnya yang ini. Skemanya seperti ini. Nah, ini kita simulasikan ya. Ini di sini kita harus membuat VCO-nya di sini. Tapi ini kan untuk PLL yang akan kita gunakan untuk transceiver FM di bawah 88 MHz. Kemudian kita kembali lagi ke simulasi. Nah, ini kalau kita naik turunkan, stepnya adalah 25 kHz. Ini belum saya tambahkan untuk opsi agar bisa memilih untuk frekuensi stepnya. Tapi ini sudah jalan, tapi belum juga dipastikan apakah hasil pengujian dari PLL-nya sesuai dengan angkanya ini. Oke. Hardware di sini semua sudah jelas seperti ini, sederhana ya. Ini bisa naik turun. Ini saya buat untuk frekuensi paling bawah itu di 65 MHz, kemudian paling atas 95 MHz. Kemudian kita akan ke kode. Di sini saya langsung ya, seperti saya mengedit Bascom AVR ya. Di sini juga Bascom AVR saya aktifkan, tapi kita bisa juga mensimulasikan secara langsung dengan menggunakan IDE-nya Proteus. Kita seakan-akan langsung bekerja untuk mengedit dan bisa langsung mengcompile program ini dalam bahasa Bascom AVR. Nah, ini kemudian setelah kita create project, maka kemudian akan muncul tulisan-tulisan ini hingga di sini. Kemudian untuk kodenya kita copy pastekan di sini, drop di sini sampai di sini. Kita di sini sudah membuat 191 line kode, juga termasuk spasi agar mudah dibaca. Kemudian dari sini saya akan langsung tunjukkan di mana untuk perubahannya. Saya harus merubah Word menjadi D-Word di sini untuk yang ini dan ini. Karena kalau Word, maka dia akan hanya bisa naik hingga frekuensi 66 MHz. Setelah itu maka akan terjadi error di angkanya, dikarenakan untuk penampung data dari PLL-nya sudah kelewat ini ya, batasnya ya. Jadi kemudian saya baca-baca akhirnya, oh ternyata kalau untuk Word hanya sampai 65.000, sekitar 66.000 bit, 6.000 bit atau byte ya. Kemudian agar bisa menampung angka lebih banyak, maka kita naikkan menjadi angkanya di Word di sini. Nah, setelah itu kita di sini semua kita biarkan. Kemudian ini saya biarkan dulu. Ini seharusnya juga ada konfigurasinya ini. Karena menurut catatan di sini ada catatannya nih. Catatannya mana nih? Nah, catatannya yang ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk merubah ini kalau pada memakai kristal 4,5 MHz, maka bit kontrolnya adalah ini. Kemudian kalau 7,2 ini dan lain-lain, dan akan diikuti kemudian muncul angka yang ini. Gitu loh. Ini tetap saja saya memakai step 5 kHz
dengan osilator kristalnya 4,5 MHz. Kemudian kita kembali lagi ke kode. Di sini nih, ini penentuan untuk frekuensi awal. Untuk sebelumnya defaultnya sesuai dengan perhitungan nih ada di angka ini. Kemudian saya hitung ulang karena saya akan menaikkan frekuensinya. Kalau di sini akan jatuhnya di 50,6. Kalau angkanya ini, kalau kemudian saya rubah lagi dengan rumus yang sama tetapi angkanya beda, saya akan mulai untuk kontrolnya angkanya mulai dari 65.000 alias 65 MHz. Kemudian di sini memakai minusnya 455 karena kita IF-nya di sini pakai, kalau enggak plus 10,7 MHz maka juga minus 10,7. Oke, kita coba dulu untuk ini angka ini dan ketemunya angkanya ini. 10,860 kita masukkan di sini. Kemudian yang lain-lain di sini tidak saya rubah, biarkan saja. Kemudian akan muncul di sini. Nah, pada encoder count dan PLL set. Nah, di sini ada angka ini. Defaultnya ini adalah 1. Kalau 1 berarti 5 kHz. Kalau 5 berarti saya kalikan 5 berarti 25 kHz. Di sini untuk menentukan frekuensi step up and down. Tapi ini statik ya, belum menambahkan frekuensi step yang dinamis. Artinya bisa dipilih seperti HT, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, dan lain-lain. Ini saya fix saya dulu di 25 kHz. Kemudian setelah itu kita tentukan batas atas dan bawah. Batas atas bawah, tadi batas bawahnya adalah di 65 MHz. Ketemu angka ini, kemudian juga angkanya harus seperti ini. Kemudian untuk batas atas saya set di 95 MHz 18,910. Nah, ini untuk membuatnya agar bisa kurang lebihnya seperti ini. Kalau ini misalkan beda satu angka aja, ini juga akan beda di hasil tampilan. Kemudian setelah ini yang lain-lain di sini tidak ada yang saya rubah. Oh, ini juga nih ada rubahan juga pada FRH_work WRK. Kemudian ini plus 10,7, sebelumnya adalah plus 455 karena kita menyesuaikan ke IF 10,7 FM. Kalau 455 kan biasa dipakai untuk AM. Oke. Kemudian sedikit penyesuaian di sini untuk megahertz ini saya tambahkan spasi agar memisahkan angka dan tanda megahertz di sini agar enak dilihat. Dan hasilnya sudah kita simulasikan tadi. Yang lain di sini, nah ini juga masih menjadi pertanyaan, apakah ini perlu dituning ini? Apakah perlu dituning atau enggak ini angka ini? Karena angka ini juga lucu. Ini angka ini dapatnya dari mana ini? Kalau saya convert menjadi angka heksa, ini kalau ini dianggap angka heksa, saya buat desimal maka ketemu 145. Bukan, tidak ada hubungannya dengan 455 dong. Oke, kita biarkan saja dulu. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Harusnya ini sudah bisa mengunci ya, gitu. Jadi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun seperti ini. Nah, jika Anda membutuhkan filenya, Anda bisa klik di deskripsi, baik file sumber maupun file untuk Proteus profesional ini akan saya buat agar Anda bisa juga merasakannya. Nah, seperti ini. Cocok ya untuk dipakai untuk kontrol transceiver brick. Tapi di sini saya masih terkunci pada penggunaan PLL-nya, IC PLL-nya harus pakai TC9265. Saya cari-cari di Tokopedia masih ada yang jual, nanti akan saya coba ke hardware-nya. Dengan sedikit penyesuaian sepertinya ini juga bisa digunakan untuk LC72131 atau juga untuk PLL LM7001. Kita mainnya nggak jauh-jauh dari itu, kita bermain di PLL yang kecil-kecil, yang PLL untuk sebenarnya untuk receiver ya. Tapi masih bisa kita pakai di bawah 150 MHz dengan gampang.
Ya, seperti ini. Nah, up down 76 nih, biasanya kan FM Jepang kita mulai dari 76 hingga 90 MHz. Jadi ini standar yang saya buat sendiri ya, seperti Anda membuat sendiri standarnya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf tidak bisa upload video banyak untuk beberapa hari ini karena kan saya sedang sakit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek. Perpindahan 25 kHz.